Salam olahraga. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, bersama saya Muhammad Faisal, guru PJOK dari SMP Negeri 29 Surabaya akan membawakan materi atletik nomor lompat. Sebelum itu, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua agar ketika berolahraga kalian tidak diperkenankan memakai masker karena akan menghambat jalannya masuk oksigen ke dalam tubuh kita. Ketika kalian keluar rumah, disarankan untuk tetap memakai masker ya, tidak boleh berkerumun dan tetap jaga jarak. Satu lagi nih, mohon untuk menyiapkan catatan atau alat tulis ya, agar pembelajaran hari ini kalian bisa catat dan tidak terbuang sia-sia. Memasuki materi yang pertama yaitu atletik. Ayo, siapa yang udah pernah mendengar kata atletik atau paling enggak melihat secara langsung jenis perlombaan atletik? Ya, atletik adalah mother of sport atau ibunya olahraga karena di dalam atletik terdapat gerak dasar yang digunakan di dalam cabur-cabur yang lain. Seperti misal di dalam atletik sendiri ada nomor lari. Nah, di cabur yang lain seperti basket, sepak bola, handball ataupun yang lain itu terdapat gerakan dasar lari. Misal lagi nomor lempar. Nah, di dalam cabur yang lain juga terdapat nomor lempar seperti baseball, softball, ya kan? Terus kasti. Nah, jadi atletik ini adalah ibunya olahraga. Di dalam atletik sendiri terdapat berbagai nomor atau macam nomor. Ya, yang pertama itu nomor lari. Yang kedua nomor lempar, yang ketiga nomor lompat. Nomor lari sendiri juga terbagi menjadi 3. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Ayo, siapa yang tahu lari jarak pendek itu berapa aja? Nah, sip, good job. Lari jarak pendek itu berkisar antara jarak 100 meter, 200 meter, 400, estafet 4 kali 100, estafet 4 kali 400. Itu lari nomor jarak pendek. Ya. Untuk jarak menengah itu ada 800 meter, 1.500 dan 3.000 meter atau 3 kilo ya. Terus untuk jarak yang jauh itu 5.000 meter 5K dan 10.000 meter. Ada juga yang maraton itu 42, sekian kilometer. Nah, perlu kalian ketahui juga sarana dan prasarana atletik itu ada banyak, dari lintasan lari, sektor tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, lompat jauh, itu ada banyak sekali. Cuman hari ini kita akan fokus di satu nomor saja ya. Kita hari ini akan belajar nomor lompat. Nah, sebelum itu Bapak ingin tanyakan apa bedanya lompat dan loncat. Nah, kalian pasti sering mendengar ini ya, lompat dan loncat. Apa bedanya? Ayo. Mau tahu? Nah, ini Bapak kasih tahu. Kalau lompat itu bertumpu pada satu tumpuan. Kalau loncat itu bertumpu pada 2 tumpuan. Jadi kalau lompat itu memakai 1 kaki tumpuan. Kalau loncat memakai 2 kaki. Nah, sampai sini paham ya? Baiklah. Di dalam atletik sendiri di Indonesia ini khususnya memiliki organisasi payung tersendiri. Kalau di basket ada Perbasi, yang kalau voli ada PBSI, kalau atletik ada
PASI, bener banget, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Baiklah, tidak lama-lama lagi kita masuk ke dalam materi nomor lompat, yaitu lompat jauh. Di sini sarana dan prasarananya pun cukup memadai ya, karena kita sekarang ada di lapangan TOR, jadi sarana prasarananya pun ada dan cukup standar di sini. Dari bak lompat sendiri berisikan pasir pantai. Baik anak-anak, untuk panjang dari bak lompat sendiri adalah 9 meter dengan lebar 2,95 meter. Nah, selain bak lompat, 1 meter di depannya itu ada balok tumpu namanya. Itu yang akan membuat kita atau para atlet memasuki tahap dari menumpu dan melakukan lompatan. Itu panjangnya sekitar 1,2 meter dengan lebar 20 cm. Nah, anak-anak, untuk gerak dasar dari lompat jauh sendiri itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, ketika melayang di udara, ya, dan yang kedua adalah walking on air atau jalan di udara. Itu gaya dalam melakukan lompatan. Untuk tahapan dari lompatan sendiri itu ada pertama approach atau awalan, kedua lari atau run, ketiga tumpu atau titik tumpunya ketika melakukan lompatan, keempat adalah di udaranya saat kita setelah menumpu, posisi badan kita di udara itu menggunakan gaya walking on the air atau menggantung. Dan yang terakhir kelima adalah mendarat atau landing. Nah, anak-anak, di segmen berikutnya Bapak akan kupas tuntas gerak dasar dari lompat jauh, tahap demi tahap. Jangan lupa ya, dicatat apa yang Bapak sampaikan agar kalian ketika lupa dapat ingat kembali dengan cara membuka buku catatan. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Ya anak-anak, kali ini di belakang saya ada bak lompat, tapi Bapak ingatkan, ketika kalian ingin melakukannya di rumah, ya pastikan area sekitarnya aman. Dan ketika kalian melakukan, tidak perlu untuk terburu-buru ataupun memaksakan diri, ya. Jadi nanti lakukan gerakannya step by step. Yang penting kalian paham gerakannya, ya. Dan jangan lupa untuk pemanasan terlebih dahulu, terutama bagian kaki. Nah, itu sangat penting karena kali ini kita akan menggunakan bagian kaki lebih dari biasanya, ya. Pertama yang kita lihat adalah bak lompat dengan pasir pantainya. Jadi di sini safety banget atau aman untuk melakukan pendaratan atau landing. Nah, di sini juga kalian bisa lihat papan tumpu. Nah, papan tumpu ini yang akan menjadi batas akhir dari lompatan kita. Nggak boleh terlalu dekat, karena itu akan sesuai peraturan akan didiskualifikasi atau dibatalkan lompatannya. Ya, panjangnya jarak dari papan tumpu dan bak lompat ini 1 meter. Ya, 1 meter. Jadi jika kalian melebihi dari papan tumpu sedikit saja, itu akan didiskualifikasi. Oke, kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu approach atau awalan. Nah, awalan sendiri di dalam lompat jauh ini menggunakan awalan lari, ya, karena dengan lari itu ketika kita menumpu diharapkan exploit powernya itu akan keluar. Beda kalau jalan terus kita lompat sama lari kita lompat, beda hasilnya. Ya, power tungkai kita nggak akan keluar. Nah, Bapak kasih tips, kebanyakan dari kalian itu kalau lari ketika akan melakukan lompat jauh
ketika mendekati papan tumpu itu akan mengurangi kecepatan karena bingung mana kaki yang harus ditumpukan. Nah, pertama masih ingat guru PJOK kalian mengajarkan tentang memilih kaki terkuat? Nah, masih ingat nggak? Kalau lupa, Bapak ingatkan kembali ya. Untuk memilih kaki tumpuan terkuat, itu kalian lakukan seperti ini. Berdiri tegak, santai saja. Setelah itu kalian lakukan jinjit dan usahakan badan condong ke depan seperti mau jatuh. Begitu mau jatuh, kaki duluan mana yang menopang badan, itulah kaki terkuat kalian. Lakukan 3-4 kali dengan kondisi yang sama. Jika prosentasenya terbanyak kaki, misal kaki kanan seperti Bapak tadi, berarti kaki kananlah yang terkuat. Nah, cara menghitungnya supaya kalian tidak mengurangi kecepatan di papan tumpu, kalian membutuhkan satu tanda. Pertama, kalian ukur dulu mana yang mau kalian tumpu, misal kaki kanan ya. Kalau kayak seperti Bapak tadi, kaki kanan yang akan terakhir menumpu di papan tumpu, kalian letakkan di papan tumpu sini, lalu kalian jalan biasa dengan lebar 1 meter. Jarak approach atau awalan lari yang kalian lakukan, usahakan 10-20 meter. Karena di jarak 10-20 meter itu adalah akselerasi yang paling cepat di awal sprint ya. Karena kalau lebih jauh dari itu kalian berbicara dengan ketahanan speed ya. Jadi 10-20 meter itu akselerasi pertama. Kasih tanda, entah itu kalian bisa tanda apa aja ya, bisa sendal, bisa pakai botol plastik, nggak apa-apa. Kasih tanda. Begitu kalian kasih tanda, ketika kalian melakukan approach atau awalan lari, jangan sekali-sekali mengurangi kecepatan, karena itu akan berpengaruh pada ketika kalian menumpu ya. Diperhatikan tanda terakhir tadi kaki kanan. Nah, begitu kaki kanan di depan, kalian telah bersiap untuk melakukan awalan lari. Santai saja seperti biasa kalian lakukan awalan lari. Kalau sudah siap, kalian bisa langsung melakukannya. Biasanya kalau di pertandingan dikasih waktu ya, dikasih waktu 30-1 menit. Kalau nggak gitu nanti dikasih peringatan biasanya. Jadi awalan kalian langsung lari. Sampai di sini paham anak-anak? Ketika lari juga kalian harus melihat fokus ke depan ya. Jangan sampai keluar lintasan. Di sini kan juga ada lintasannya. Jadi tidak boleh melenceng. Lari. Relax, pandangan ke depan. Terus kalian lakukan lari. Nah, ketika lari kalian sudah pas dengan papan tumpu, udah speednya udah bagus, terus ketahanannya juga udah bagus. Step berikutnya kedua adalah menumpu atau menolak ke atas, ya. Itu perpindahan dari horizontal ke vertikal. Jadi ini tayangan lambatnya ketika kalian lari. Ingat kaki terkuat tadi, langsung dijadikan patungan. Ya, pas lari terus kalian menumpu. Ingat anak-anak, jika kalian melakukannya di rumah, pastikan area sekitar aman pertama ya. Kedua, kalian harus pemanasan terlebih dahulu, terutama bagian tungkai dan ankle. Itu sangat penting ya. Dan ketika kalian melakukannya,
jangan terlalu memaksakan diri. Yang penting kalian melakukan tumpuan itu dengan aman dan benar, ya. Baiklah anak-anak, coba kita lakukan awalan, approach lari, dan tumpuan. Oke? Baiklah anak-anak, itu tadi approach, awalan, dan tumpuan. Di segmen ketiga berikutnya, saya akan mempraktekkan salah satu gaya dari gerakan lompat jauh, yaitu gaya menggantung, ya. Nanti kita akan bahas tuntas mulai dari approach, tumpu, pada waktu di udara, dan landing. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baiklah anak-anak, di segmen terakhir ini kita akan mengupas tuntas tentang gaya menggantung dan landing waktu mendarat. Nanti di terakhirnya kita akan memperagakan satu rangkaian gerakan lompat jauh. Dilihat ya, pastikan daerah sekitar aman dan sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, gaya menggantung ini gaya yang sering dilakukan oleh kita atau para pemula, ya. Ini sangat mudah karena tidak banyak pergerakan yang terjadi ketika badan kita sedang di udara atau lagi flying. Seperti contoh. Dilihat, untuk pendaratan diharapkan kalian mendarat dengan dua kaki agar kalian tetap safety atau aman, ya. Dua kaki dan tangan dijulurkan ke depan, jangan ke belakang. Kalau ke belakang nanti jatuhnya kalian menyangga, tambah repot jadinya, ya. Dilihat sekali lagi. Yang kedua, jatuhnya ketika kalian menjatuhkan badan atau landing di bak papan lompat, ya, bak lompat ini, yang dihitung adalah garis yang terakhir dari badan kalian. Jadi, misal ada sebuah kasus seperti ini. Nah, ini yang dihitung adalah tangan kalian karena itu yang terakhir menyentuh pasir, ya. Jadi usahakan ketika kalian melakukan landing atau pendaratan di bak lompat, itu kedua tangan dan kaki dijulurkan ke depan dengan maksud untuk jatuhannya atau gerakan lanjutannya itu ke depan. Jadi tidak rugi kalian dari jarak yang dihasilkan lompatan kalian. Oke? No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to cross.
said I'm moving too fast. Get to class. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan step by step untuk yang di udaranya dan untuk landingnya. Nanti Bapak akan mempraktekkan satu rangkaian full dari gerakan lompat jauh. Mulai dari approach awalan, run lari, jump atau tumpuan tolakannya, di udaranya gaya menggantung, dan yang terakhir adalah landingnya. Oke? Jangan kemana-mana. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Untuk satu rangkaian gerakan lompat jauh gaya menggantung. Bapak akan kasih tips supaya kalian melakukannya di rumah dengan aman dan menyehatkan. Nah, anak-anak, jika kalian ingin melakukannya di rumah, gerakannya adalah approach, awalan, tapi nggak usah dengan lari. Jalan cepat nggak apa-apa, ya. Nanti kalian di situ buat satu tanda untuk titik tumpunya, ya. Buat satu tanda untuk titik tumpunya dan meteran untuk mengukur seberapa jauh kalian melompat. Nah, di sini yang ditekankan adalah ketika kalian melakukan approach atau awalan dengan menggunakan jalan cepat. Jika ruangnya tidak cukup, jalan cepat aja nggak apa-apa. Tapi jika ruangnya cukup, Bapak juga tidak melarang untuk kalian melakukan lari. Tapi jangan terlalu kenceng ya. Karena inti di sini adalah ketika titik tumpu kalian itu dengan benar dan aman, ya, dengan pendaratan juga. Jadi kalian cukup melakukan seperti ini. Bapak contohin sekali lagi. Approach awalan, habis itu menunggu dan mendarat, ya. Kalian lakukan itu di rumah, buat foto kolase, kirim ke guru PJOK kalian masing-masing, ya. Hanya dari menumpu itu kalian bisa memperoleh kekuatan otot kaki yang optimal, ya, melalui gerakan lompat jauh, gerak dasar lompat jauh ini diharapkan kalian meningkatkan kekuatan otot kaki kalian, ya. Bapak ulangin sekali lagi ya. Approach dengan jalan atau jalan cepat, menunggu lalu landing. Kedua tangan di depan, kaki dua-duanya rapat ditekuk supaya aman. Kalian tidak kehilangan keseimbangan. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Bapak ingatkan sekali lagi, jangan menggunakan masker ketika kalian beraktivitas olahraga. Tetap patuhi protokol kesehatan, jauhi berkerumunan, jaga jarak. Jika keluar dari rumah, gunakan masker. Terus jangan lupa sebelum melakukan rangkaian gerakan ini, wajib pemanasan agar tidak cedera. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Salam olahraga. Bye-bye.